Halo Sora, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, yang akan terjadi kepadamu di bulan Agustus. Seperti biasa ya, ini sudah di akhir bulan, jadinya kita akan lihat apa yang akan terjadi kepadamu di bulan berikutnya. Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif teman-teman dari video ini, gitu ya. Area yang akan dicakup sangat banyak, jadi belum tentu cuma percintaan, bisa juga pekerjaan dan hal-hal lain di dalam hidup kamu. Oke ya, kita lihat dulu, kita doakan hal-hal baik akan terjadi. Untuk yang pengen personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Agustus? Oke, yang pertama teman-teman, ada wasting time, ada stuck, ada no change, ada limited. Oke, kalau Sora lihat di sini ada beberapa poin yang bisa Sora kasih tauin. Yang pertama, teman-teman, di bulan Agustus nanti mungkin saja ada situasi yang kamu stagnan keadaannya ya. Entah di dalam pekerjaan kamu, entah di dalam kehidupan pribadi kamu, entah itu di dalam percintaan kamu. Kok kayaknya waktu sudah berlalu, aku sudah nunggu, aku udah ini dan itu, kok kayaknya gini-gini aja. Kok ada situasi yang tidak berubah gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, untuk hal-hal yang masih bisa kamu kontrol, ya, ada baiknya kamu untuk lebih bijak menyikapinya. Artinya kalau memang kamu sudah tahu, kamu sudah terlalu lama menunggu, tidak ada perkembangan, tidak ada situasi yang lebih baik, ya, mungkin sebaiknya kamu tidak membuang-buang lagi waktu kamu dan energi kamu berkepanjangan, ya. Di bulan Agustus itu kamu bisa lebih mengevaluasi, gitu ya. Apakah memang ini sudah masih layak untuk ditunggu? Itu kalau ada hal-hal yang memang di bawah kontrol kamu, oke? Tapi ada hal-hal yang di luar kontrol kamu. Contohnya seperti apa? Contohnya, kamu lagi ngurus izin visa, ya, mau jalan-jalan ke luar negeri, gitu misalnya. Nah, itu kan di luar power kamu, karena kamu hanya menunggu bahwa kamu nggak punya pilihan, kamu juga tidak bisa mempercepat prosesnya, misalnya karena berhubungan dengan legalitas, ya kamu harus sabar untuk nunggunya, ya. Karena mungkin ada hal-hal yang masih diproses di sana. Tapi kalau misalnya contoh menunggu seseorang, gitu ya, kok kayaknya nggak ada tindakannya, nggak ada perubahannya, nggak ada apa-apanya, kamu kan punya power untuk menentukan sikap apa yang mau kamu ambil kalau kamu menurut kamu sudah terlalu lama. Bedakan halnya ya. Di sinilah kebijaksanaan kamu harus diterapkan gitu, karena setiap hal itu nggak sama komposisinya. Kalau kehidupan pribadi kita, percintaan kita, perasaan kita, yaitu memang kita punya andil di sana gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa di luar kontrol kita cuma bisa nunggu ya, kecuali memang kamu sudah udah deh, nggak apa-apa kalau nggak dapat visanya gitu ya, aku angusin aja, aku nggak jadi pergi, ya itu terserah kamu, soalnya cuma kasih masukan aja, oke? Dan ini juga sebagai suatu peringatan, mungkin banget di bulan Agustus ada hal-hal yang mungkin sebenarnya harus kamu selesaikan, kamu beresin gitu ya, karena waktunya sudah lama berjalan, tapi kamu masih mengulur-ngulur waktu itu, ya, menunda-nunda itu, menunda-nunda mungkin kerjaan, menunda-nunda beberes, menunda-nunda ngambil keputusan gitu ya, segala sesuatu yang kamu tunda-tunda. Kamu mungkin saja hanya akan menambah untuk menyesali di kemudian hari bahwa waktu yang sudah berlalu nggak bisa balik lagi. Intinya adalah Agustus itu ngomongin soal kebijaksanaan dalam menanggapi segala sesuatu, apalagi yang namanya waktu. Jangan sampai kamu buang waktu, gitu ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang tidak bisa ditunggu tadi, mungkin kamu bisa ganti konsentrasinya, bisa ganti fokusnya ke hal-hal lain, gitu ya. Daripada kamu nungguin, nggak sabar, nungguin sesuatu itu belum selesai, kamu bisa alihkan energi kamu ke hal yang lain gitu ya, intinya gitu. Yang kedua ya teman-teman, kalau Sora lihat kamu sepertinya untuk yang lagi kerja gitu ya, Kak, aku nggak kerja, aku ibu rumah tangga gitu ya misalnya, ya sudah, kalau kayak gini ini mungkin kartu yang ini harus kamu skip. Mungkin akan ada sesuatu yang berhubungan dengan atasan kamu, ya. Ini tadi yang Sora udah bilang, mungkin banget untuk kamu yang baru masuk kerja, kamu akan ketemu sama atasan yang bisa lebih stabil gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Tapi juga di sini kamu mungkin saja ketemu sama, akan ada urusan yang berhubungan dengan atasan kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, untuk
untuk berurusan sama atasan di di bulan Agustus, itu bisa lebih jadi konsentrasi kamu ya. Kalau untuk kamu yang bekerja, kalau Sora lihat di sini ya. Nah, kalau ini dibawa ke dalam ranah percintaan, karena kan satu kartu bisa dibawa ke ranah yang berbeda. Kamu mungkin banget berdiri dengan seseorang yang secara energi, ya mungkin banget dia itu punya energi superior. Dia ngerasa dia yang punya kontrol, dia ngerasa aku yang ada sisi arogansi di sana. Dia ngerasa dia atasan kamu, kayak paham kan maksudnya, kayak big boss gitu, kayak dia tuh bos besarnya, kamu ngikutin dia. Jadi inilah yang aku bilang tadi, bijak-bijak dalam menanggapi dan bijak-bijak dalam bersikap gitu ya. Kalau seandainya kamu kerja kan beda ceritanya, gimana pun juga dia atasan kamu. Mungkin kamu harus lebih melihat juga situasi dan kondisi keadaan saat terjadinya sesuatu. Ini berhubungan gitu ya. Misalnya ada satu waktu kamu berdiri dengan bos yang sudah cenderung, memang atasan sudah cenderung agak ini ya, agak ada arogansi gitu ya. Terus habis itu kamu harus menyelesaikan sesuatu sesuai dengan waktunya dia gitu ya. Ternyata kamu nggak bisa selesaiin, nah itu nanti bisa jadi masalah gitu ya. Kalau atasan kan beda cerita, dia adalah tanggung jawab kita. Yang berikutnya, mungkin sekali di bulan Agustus kamu akan berdealing dengan situasi atau keadaan yang seolah-olah kamu dituntut harus ngebaik-baikin. Ya, kalau aku lihat di sini. Entah itu mungkin harus ngebaik-baikin atasan kamu, entah itu mesti ngebaik-baikin kalau surat di sini siapapun ya. Orang lain yang memang kamu punya kebutuhan sama dia. Tapi kalau ini untuk pasangan, jangan sampai kamu jadinya kayak ngebaik-baikin dia hanya supaya dia bertahan sama kamu misalnya. Itu jadi satu warning. Bisa saja kamu yang dalam kondisi melakukan hal ini, atau kamu kedatangan seseorang yang melakukan hal ini sama kamu ya. Jadi kayak mungkin banget kamu kedatangan teman, rekan kerja, pasangan, siapapun itu ya, manusia lain ya, yang dalam tanda kutip itu ngebaik-baikin kamu gitu ya. Dalam tanda kutip berusaha ngambil hati kamu. Intinya ngebaik-baikin kamu itu hanya untuk Sora bilangnya ya, mungkin mengambil hati kamu, untuk merayu kamu, untuk mengambil keuntungan dari kamu ya. Kalau kamu yang mau melakukan hal itu, hati-hati. Kenapa? Karena kalau Sora lihat belum tentu kamu udah melakukan hal itu kamu bisa dapetin apa yang kamu inginkan dari orang itu ya. Ini Sora cuma kasih warning gitu, tanpa bermaksud menghakimi, karena kita semua dalam posisi itu teman-teman ya. Kita semua itu pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah tanpa sadar atau dengan sadar melakukan hal itu. Aku nggak senang digibahin ya, kita mungkin juga tanpa sadar pernah gibahin orang gitu ya. Aku nggak suka dimunafikin, kita juga mungkin tanpa sadar atau dengan sadar pernah munafik sama orang lain ya. Itu adalah satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi aku tidak menghakimi di sini ya teman-teman. Lihat kondisinya. Kalau memang kamu yang akan melakukan itu tadi, karena kalaupun kamu lakuin gitu ya, kamu hanya akan memfeeding ego seseorang yang lain, dan mungkin saja kamu tidak dapatkan yang kamu mau karena buang waktu. Kalau ada orang lain yang mau datang seperti itu ke kamu lebih bisa hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita itu kayak besar kepala gitu ya, karena orang baik-baikin kita seneng gitu ya. Akhirnya kita tidak bijak, kita tidak bisa lagi membedakan orang itu memang benar-benar baik sama kita, atau orang itu hanya ingin mengambil kesempatan dari kita atau mengambil hal-hal baik dari kita. Kak Sora, aku taunya dari mana? Teman-teman, itulah gunanya kita untuk banyak-banyak mengenali diri, banyak-banyak kesadaran, awareness gitu ya. Kebijaksanaan itu akan datang. Kita punya intuisi teman-teman. Kita juga pasti punya firasat batin. Kalau kita maksudnya kesadarannya tinggi, kita bisa punya firasat. Kok kayaknya nih orang emang belum tentu hasilnya baik gitu ya. Paham maksudnya Sora? Tanpa bermaksud untuk menjadi suuzon atau berpikir negatif tentang orang lain. Oke? Lalu di sini ada running ya. Ini banyak banget interpretasinya. Oke? Yang pertama, dari segi kesehatan mungkin ini saatnya kamu untuk lebih banyak bergerak. Oke, lebih banyak bergerak. Kenapa? Karena memang mungkin di sini banyak dari kalian yang nonton ini kurang banyak gerak tubuh gitu ya. Olahraga di sini diwakilkan oleh running, banyak gerak, olahraga tubuh, yang mana itu juga berhubungan dengan kesehatan. Oke, khususnya untuk kesehatan kardio atau kesehatan jantung. Jadi mungkin banyak, karena gini teman-teman, secara garis besar dari energi Bazi atau Pakce, tahun ini adalah naga kayu gitu ya. Yang mana kayu itu menyupport api. Api itu dalam bagian tubuh kita itu salah satunya adalah jantung. Jadi mungkin banget
ada masalah-masalah atau keluhan secara jantung yang mungkin saja bisa terkendala. Ini lari di sini bukannya berarti harus sprint atau lari maraton jadi atlet ya teman-teman. Kalau memang kamu bukan atlet, tapi paling nggak ada gerak tubuhnya. Mulai jalankan gerak tubuhnya, mungkin mulai olahraga, paling nggak cuman lari lah ya, yang ibaratnya olahraga yang paling murah kalau kecuali kamu mau pakai sepatu-sepatu bermerek gitu ya, ibaratnya. Cukup di depan rumah aja pakai sepatu olahraga yang biasa pun kita masih bisa gerak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa saja mengindikasikan kamu mungkin saja berusaha lari dari sesuatu di bulan Agustus, entah lari dari masalah, entah lari dari seseorang. Itu belum tentu suatu tindakan yang bijak. Kenapa? Karena itu bisa saja sebuah buang-buang waktu ya, kalau kamu larinya untuk yang namanya hindarin sesuatu ya. Atau ada seseorang yang memang cenderung lari atau kabur dari kamu teman-teman ya. Kalau memang orang itu yang lari dari kamu, ini juga suatu peringatan kayak buat apa kamu kejar gitu ya, kecuali kalau memang ada masalah-masalah yang memang benar-benar genting gitu ya, misalnya kayak kasus hukum yang memang harus diselesaikan ya, orang yang mau kabur pun kita cari. Tapi ini ngomongin soal kehidupan personal lain, jangan memburu seseorang, karena kenapa kalau soal di sini kamu mungkin capek, lelah, akhirnya dia yang lari, kamu kejar-kejar, kamu ikutan capek gitu ya. Jadi kayak pilih gitu ya, menurut kamu worth gak untuk seseorang yang lari nggak bisa diajak berdealing dengan kamu, itu malah ngebuat kamu lebih lelah gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri yang mau lari, teman-teman jangan lari. Kadang-kadang kita harus hadapin segala sesuatunya ya. Istirahat boleh tapi bukan lari ya, mendingan lari beneran pagi-pagi jogging, oke? Lalu di bulan Agustus juga hati-hati akan banyak pengeluaran, mungkin lebih hedon, mungkin lebih boros gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja kamu lebih banyak keluar gitu ya, lebih banyak hangout ya, yang ada malah bersenang-senang. Ini party ini nggak harus selalu pesta, bersenang-senang nongkrong sama temen, yang mana itu bisa saja malah lebih banyak membuat kamu menghabiskan dana-dana yang tidak seharusnya. Jadi lebih berhati-hati. Kalau ada undangan ya mungkin bisa dipilih-pilih. Kalau terlalu banyak undangan kayak banyak banget ya, seminggu sampai 3 kali gitu ya. Nah, kalau memang bisa dipilih, pilihlah yang memang menurut kamu, wah ini aku harus datang, yang ini gimana gitu ya. Pokoknya intinya adalah juga, karena ini ngomongin waktu juga teman-teman. Kalau kamu lebih banyak main, lebih banyak senang-senang doang, mungkin ada hal-hal lain yang akan jadinya nggak kepegang sama kamu di bulan Agustus. Sementara kamu harus fokus gitu ya. Nah, berikutnya, oke, hati-hati akan ada situasi terintimidasi. Mungkin kamu akan mengalami tekanan di dalam tempat kerja kamu, di dalam kerjaan kamu, di dalam keluarga kamu. Mungkin di keluarga besar kamu ada yang mengintimidasi kamu gitu ya. Kamu dibuat ngerasa bersalah, lalala. Itu kan kalau untuk ngomongin urusan keluarga kan urusan pribadi ya. Aku nggak bisa ngomong detailnya. Tapi hati-hati, kamu yang menjadi korban untuk dipojokkan dan ditekan situasinya. Karena mungkin secara strata sosial kamu di bawah misalnya ya, lebih muda, terus dia posisinya om kamu, tante kamu, kakek kamu, nenek kamu, siapa ya kamu gitu ya, yang memang secara strata keluarga dia di atas. Atau kamu yang menjadi pelaku, kamu yang mengintimidasi orang lain gitu ya, mengintimidasi orang lain. Jangan ya teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa saja malah membuat situasi dan energi di bulan Agustus itu jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kan kita itu kadang-kadang tanpa sadar ketika emosi kita lagi nggak bagus, stres dan sebagainya, kita akan cenderung melakukan hal itu ya. Jadi kalau untuk yang terintimidasi, teman-teman coba belajar untuk bagaimana menyikapi sikap terintimidasi untuk jangan sampai mengikuti gitu ya, kamunya jadi tambah stres atau kamu justru ketakutan karena di-threatening. Kalau memang kamu nggak salah, diintimidasi nggak usah takut gitu ya, tetap tenang. Tapi kalaupun memang orang yang salah, kita pun jangan mengintimidasi orang lain. Intinya ada situasi-situasi yang bisa saja kamu ngerasa tertekan, kamu pingin kabur gitu ya. Jadi intinya bijak mengelola emosi di bulan Agustus, oke? Yang berikutnya, teman-teman kayak hati-hati juga dalam bersosial media ya. Mungkin banget dalam sosial media atau dalam kehidupan, hati-hati kayak kepancing untuk ngomong atau untuk berkomentar hal-hal yang tidak semestinya kamu komentarin, hal-hal yang semestinya mungkin cara berkomentarnya bukan seperti itu atau ngomongnya gimana gitu ya. Hati-hati dalam berbicara baik secara online ataupun secara nyata ataupun secara chatting gitu ya, hal-hal yang kamu komentarin, karena itu bisa saja jadi masalah teman-teman ya. Apalagi zaman sekarang ya, di capture terus habis itu di apa namanya, publikasikan dan sebagainya. Hati-hati dalam memberikan suatu komentar ya terhadap
apa namanya orang lain atau situasi atau keadaan, atau ketika kamu berkomentar juga atau berkomunikasi sama pasangan kamu atau orang yang dekat sama kamu, karena itu bisa saja menjadi masalah gitu loh ya. Kalau halnya baik ya oke, kalau hal yang nggak baik gimana. Tapi di bulan Agustus nanti bisa saja akan ada energi-energi dari kalian yang makin bersinar, auranya makin bagus. Jadi kalau kalian bisa mengatasi segala situasi ini di bulan Agustus secara garis besar, kamu akan lebih bersinar di bulan Agustus juga ya. Ada hal positif yang bisa lebih buat kamu naik ya. Entah secara energi dan aura kamu lebih baik gitu ya. Terus habis itu kalaupun enggak gitu ya teman-teman, aura secara pribadi kamu lebih bagus gitu ya. Yang mana itu mungkin banget akan menambah hal-hal baik dalam hidup kamu ya. Kalaupun ada orang-orang yang mungkin iri sama kamu atau nggak suka sama kamu, itu bisa saja karena justru energi kamu yang membuat orang lain tuh kadang-kadang kita suka nggak suka ya teman-teman. Sebaik apapun kita, selalu memang ada orang yang ada aja yang nggak suka sama kita gitu ya. Jadi kadang-kadang belum tentu salah kita. Jadi tetap bijak-bijak aja dalam berperilaku dan berkata-kata, jangan sampai jadi sombong juga ya. Akan ada fake account gitu ya, yang mana mungkin banget ada account-account dari orang-orang yang masih kepo soal kamu, mantauin kamu di bulan Agustus gitu ya, yang tujuannya untuk memantau kamu. Coba deh perhatiin gitu ya. Atau hati-hati kamu yang malah bikin account palsu untuk memantau orang lain. Jadi ini ujung-ujungnya ngomongin soal buang-buang waktu yang tadi gitu ya. Kalau kamu tuh memantauin orang itu, bikin fake account atau palsu dan segala macam, buat apa? Kamu buang waktu kamu gitu ya. Hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja itu bukan hal yang bijak yang kamu lakukan gitu ya. Tapi kalaupun memang kamu yang dipantau, coba lebih lihat gitu ya, orang itu mantaunya apa, tujuannya apa. Nanti kan akan pelan-pelan kamu punya firasat ya gitu. Jadi lebih berhati-hati juga sama apa yang mungkin kamu publikasikan atau kamu posting gitu ya. Nah, di Suara Tarot, kalau nggak ada manis-manisnya nanti dikomplain nggak ditonton. Kita lihat ya. Apa kalau untuk perkara percintaan, ada pesan apa ya di bulan Agustus nanti? Oke, wow. Oke. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, di bulan Agustus nanti kamu diharapkan untuk ada situasi percintaan, dimana kamu diharapkan untuk mungkin ada hal-hal yang sama ini kamu simpen, kamu unek-unekin gitu ya. Kamu belum sempat menuangkan atau menceritakannya karena mungkin kamu takut dia marah, kamu takut dia pergi, kamu takut penolakan dan sebagainya. Di bulan Agustus ini disarankan teman-teman untuk lebih jujur, untuk bicara apa adanya sama pasangan kamu ya. Jadi jangan ngindar. Untuk kamu yang berencana ngindar, jangan ngindar ya. Untuk kalau kamu yang berencana kejar-kejaran, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa orang ini bisa saja tidak mau jujur dan tidak mau terbuka untuk bicara apa adanya dari hati ke hati. Untuk kamu yang mau ngejar-ngejar, apakah kamu mau membuang waktu kamu, tenaga kamu untuk seseorang yang tidak mau jujur apa adanya dalam membicarakan segala sesuatu? Itu yang perlu kamu pertimbangkan, dipikir dengan logika. Kedua, untuk kamu yang menjadi orang yang yang kabur dan tidak mau berbicara dari hati ke hati, mau sampai kapan lari-larian? Ya, ayo bicarakan secara dewasa. Kalau memang ada hal ya sampaikan aja ya, dengan cara yang tepat. Karena mungkin saja itu sebenarnya hal-hal yang kamu unek-unek selama ini adalah sebenarnya hal-hal yang memang mewakilkan perasaan kamu ya. Kadang memang penting untuk mengungkapkan segalanya gitu ya. Kenapa? Walaupun memang di sana seorang harus ngomong apa adanya. Gini teman-teman, jujur itu memang sulit, tapi jujur itu mungkin pada yang terbaik pada akhirnya. Kenapa? Oke, kalau memang setelah kamu jujur ya, dan kamu ingin berusaha, orang itu ingin pergi, belajarlah untuk ikhlas ya teman-teman. Kadang-kadang memang semesta itu nunjukin caranya sama kita, supaya kita bisa menyelesaikan sesuatu yang memang sudah nggak layak gitu ya, tapi kita masih tetap pertahankan. Seperti sebuah pohon yang salah satu cabangnya itu sudah rusak gitu ya teman-teman. Memang kadang-kadang kamu harus letting go ya, kamu harus lepaskan dia, walaupun itu memang menyedihkan atau itu mungkin sesuatu yang bukan kamu inginkan ya. Karena kadang-kadang kamu jadinya bisa lebih jujur sama diri kamu sendiri gitu ya. Memang melepaskan itu nggak gampang ya. Jadi aku tuh kemarin
sekitar 2 mingguan lalu ya, 2 atau 3 minggu lalu aku beli kaktus gitu ya teman-teman. Kaktus yang kecil-kecil yang lucu itu. Nah dia tuh ada cabangnya, itu bentuknya tuh kayak kuping kelinci gitu. Dan aku sedih gitu ya, karena teman aku itu bawa nenteng dia terus potak gitu atasnya. Jadi kan dia punya atasnya kayak gini nih, 2 nih anggapnya gitu ya. Ini patah gitu ya. Aku sedih gitu ya. Oh patah, karena dia bentuknya lucu banget kayak kelinci gitu ya. Aku sedih gitu. Temanku sampai nawarin, nanti kita beli aja dia yang baru buat gantiin. Aku bilang nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan teman-teman aku ikhlasin. Jadi dia sekarang cuma punya 1 kuping. Tapi aku tetap rawat dia gitu ya. Aku bawa pulang, aku rawat, aku siram air, dan sekarang tadi pagi aku lihat dia udah mulai muncul tunas-tunas kecil kayak gini gitu ya. Di bekas tempat patahan yang tadi gitu. Itu sama kayak cinta, teman-teman. Kadang-kadang kita harus melepaskan dulu. Tidak gampang ya untuk melepaskannya. Aku sedih gitu ya. Ini kan udah gede gitu ya. Dipatah temanku bawanya salah, pasti tenteng ini patah gitu ya. Aku bisa aja marah gitu ya, cuman buat apa gitu ya. Ternyata aku ikhlas, toh dia nanti dengan sabar, dengan cinta, dengan waktu dia akan muncul lagi, dia akan tumbuh lagi gitu ya. Ada tunas kecil-kecil lagi untuk sesuatu yang baru. Jadi teman-teman, untuk percintaan kamu juga sama gitu ya. Buat apa kamu memaksakan kalau memang kadang-kadang harus kamu ikhlaskan. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan datang lagi gitu ya. Daripada kamu ngekip, kamu paksain gitu ya, yang ada malah akan menyakiti kamu. Kalau aku paksa gitu kan, dia mau dipaksa gimana gitu, dipaksa tempel gitu ya si kaktus tadi, ya nggak bisa gitu ya. Memang aku ikhlaskan aja, aku lepaskan, dan akhirnya sekarang ada sesuatu yang sedang berjalan lagi gitu. Itu aja sih value-nya teman-teman ya. Jadi belajarlah untuk letting go. Dan teman-teman, kenapa? Karena mungkin banget gitu ya, ketika kamu sudah lebih ikhlas atau ketika kamu sudah lebih jujur sama pasangan kamu dalam terbuka. Satu, kalau memang orang itu nggak jadi pasangan kamu lepaskan dia, malah justru kamu akan ketemu sama seseorang yang mungkin lebih serius sama kamu nantinya. Oke? Tapi kalaupun tetap dengan pasangan yang sama teman-teman, kalau memang orang itu menanggapi kamu dengan positif, kamu akan lihat bahwa justru setelah kamu banyak bicara sama dia, keluarin unek-unek kamu udah kayak ya udahlah pokoknya aku ungkapin, kalau kamu nggak terima aku nggak apa-apa. Tapi justru kalau kau sholat di sini, ada yang akan justru malah masuk hubungannya ke tahap yang lebih serius. Jadi memang ada resiko di sana. Kalau nggak lanjut, ya udahan gitu ya. Tapi apapun hasil dari hasil akhirnya itu teman-teman menuju kepada sesuatu yang lebih baik kalau Sora lihat di sini. Cuma bedanya yang satu mungkin mesti muter dulu, ngelewatin proses lagi baru ketemu sama yang ini, atau justru setelah kamu lepaskan yang lama akan ada hal baru di hubungan kamu yang bisa lebih baik. Keputusan ada di tangan kamu. Sora cuma menyampaikan aja ya. Pesan terakhirnya ya dari penutupan buat bulan Agustus, yang pertama, orang lain akan mengingat perasaan yang akan kamu buat terhadap mereka. Jadi teman-teman, bijaklah dalam mengungkapkan isi hati, bicara, dan bersikap, karena itu bisa jadi satu hal yang baik dan positif, bawa hal baik terhadap hidup kamu, atau justru malah akan membawa hidup kamu jadi kurang baik karena orang punya memori yang kurang bagus. Yang kedua nih, apa yang bisa kamu harapkan dari seseorang yang belum bisa memberikan komitmen atau janji dengan dirinya sendiri? Mungkin tidak sepenuhnya benar kalau mereka yang salah. Mungkin bisa jadi ini ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Teman-teman, terimalah bahwa kadang-kadang kita punya ekspektasi itu yang berlebihan ya. Jadi mungkin juga ada orang lain yang salah. Jadi apapun nanti ujungnya teman-teman dalam bulan Agustus, kalau memang ada yang harus dilepaskan, ya mungkin ada bagian kamu yang salah, ada bagian dia yang salah gitu ya. Dan itu dijadikan pembelajaran. Lalu teman-teman, yang pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang orang itu pun lepas dari dalam hidup kamu, kemungkinan besar karena memang dia belum siap berkomitmen teman-teman ya. Itu aja dari kartunya Sora. Bahkan ini sinkron sama pesannya, intinya gitu ya. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading ya, di Instagram Sora_tarot, kamu juga bisa pesan gelang clear quartz untuk pembersihan energinya, membawa energi pembersihan, membersihkan titik-titik cakra,
grounding, untuk jadi sesuatu yang lebih positif ya teman-teman. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot membantu kamu untuk lebih positif thinking, juga untuk melepaskan pola-pola berulang. Intinya gini teman-teman, ketika cakra-cakra kamu bersih, kamu akan jadi jauh-jauh lebih positif. Dan ketika kamu lebih positif, kamu akan bisa membawa hal-hal baik datang ke dalam kehidupan kamu. Percintaan, manifestasi, hal-hal baik ya. Jadi ini ditunjukkan untuk membawa kebaikan. Oke, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan gitu ya, bukan jimatan. Ini hanyalah media untuk membantu yang sudah Sora program ya. Ini cantik banget rantainya, hati-hati. Yang ini bintang lambang harapan, bulan lambang intuisi. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, untuk pemesanan sepasang saat ini harga 240.000 dan tidak dijual terpisah ya. Sora tunggu untuk dukungan kamu buat Sora beli makan siang. Untuk yang udah beli boleh cerita di bawah bagaimana perasaannya setelah pakai produknya Sora. Oke, kita sekarang lihat astrologi yang mungkin terungkap ya. Ada Taurus, ada Sagittarius, ada Libra, ada Taurus, ada Virgo, ada Scorpio, ada Pisces, dan ada Scorpio lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke? Dan sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Yang mau personal reading sama, yang mau beli kartu juga boleh, mau beli apa namanya, mau belajar baca kartu juga bisa. Semua di satu pintu teman-teman ya, berhubung masih ada. Karena aku nggak bisa menjanjikan produk aku tetap bisa ada terus, karena situasinya itu dinamis. Kadang-kadang bisa barang habis, masalah di pengiriman dan sebagainya, pokoknya macam-macam teman-teman. Jadi kalau berhubung lagi ada, kamu pesan dulu, kamu beli ya. Nanti kalau udah nggak ada barangnya baru nanyain, nanti udah terlambat. Ya. GIFY, RSPW, LCHIJEM, dan ada J. Oke, 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.